Yap, teman-teman, video saya kali ini saya tujukan untuk teman-teman mahasiswa UT, yaitu mahasiswa ongoing atau mahasiswa lama UT. Yang saya maksud mahasiswa lama UT adalah mahasiswa UT yang pada semester berjalan itu menginjak ke semester kedua dan seterusnya. Jadi bukan mahasiswa yang baru semester 1 atau semester awal, bukan, tapi mahasiswa yang sudah menginjak ke semester 2 dan seterusnya. Nah, pesan-pesan ini sengaja saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa lama atau mahasiswa ongoing agar teman-teman, harapan saya tidak salah langkah dalam melakukan perkuliahan di UT. Mari kita simak berikut ini. Oke teman-teman, langsung saja inilah yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman untuk mahasiswa ongoing atau mahasiswa lama UT. Nah, yang pertama teman-teman, ketika teman-teman itu sudah menyelesaikan ujian akhir semester pada semester berjalan, tentu hal terdekat, kegiatan terdekat yang akan kalian lakukan adalah menunggu nilai ujian atau menunggu nilai UAS. Nah, teman-teman, nilai UAS ini memang harus kalian cek terlebih dahulu ketika kalian akan melakukan kegiatan selanjutnya, yaitu melakukan registrasi mata kuliah. Sebaiknya nilai UAS semester sebelumnya itu teman-teman bisa ketahui dengan baik. Nah, ini penting untuk teman-teman, terutama teman-teman yang akan menempuh di semester-semester akhir, misalnya semester 7 atau semester 8. Jadi cek nilai mata kuliah yang ada. Tetapi hal yang kedua ini saya bedakan ke dalam dua hal. Yang pertama adalah untuk teman-teman yang akan meregistrasi atau melakukan registrasi mata kuliah, khusus untuk mahasiswa yang semesternya masih di semester-semester awal atau pertengahan, jadi tidak semester akhir, maka teman-teman tidak perlu atau tidak harus menunggu nilai ujian akhir semester sebelumnya. Jadi tidak harus menunggu nilai hasil ujian dulu. Karena apa? Karena masih banyak mata kuliah yang harus kalian tempuh atau kalian selesaikan. Misalnya teman-teman itu baru semester 2 di semester kemarin. Nah, semester ini teman-teman itu masuk ke semester ketiga. Kan masih banyak tuh yang semester-semester depan di mana mata kuliahnya juga masih banyak. Nah, teman-teman itu tidak perlu menunggu nilai ujian. Teman-teman silakan segera melakukan registrasi mata kuliah sesuai dengan jenis layanan yang kalian tempuh. Kalau kalian layanan SIPAS, maka ya otomatis pasti sesuai dengan pengaturan dari UT. Ketika teman-teman melakukan registrasi mata kuliah itu sudah otomatis ada di laman SIA UT. Itu untuk teman-teman yang semesternya masih di awal atau pertengahan, jadi bukan di semester-semester akhir. Nah, untuk bagian yang kedua dari nomor 2 ini adalah bagi teman-teman yang pada semester berjalan itu menginjak ke semester akhir atau semester-semester akhir, misalnya semester 7 atau semester 8, maka saran saya adalah ketika teman-teman akan melakukan registrasi mata kuliah itu, teman-teman lebih baik untuk menunggu nilai UAS terlebih dahulu. Maksud saya untuk menunggu ini adalah untuk menentukan langkah selanjutnya yang lebih tepat agar keinginan kalian untuk memperoleh nilai terbaik itu dapat kalian rencanakan dengan baik. Seperti itu. Tetapi tidak harus ya. Maksud saya tidak harus menunggu nilai akhir. Contohnya kalau kalian itu memang menempuh jenis layanan SIPAS non TTM, SIPAS semi, SIPAS plus, SIPAS penuh, ya otomatis tidak perlu menunggu
nilai ujian tidak apa-apa, tidak masalah meskipun kalian mahasiswa akhir, karena pasti mata kuliahnya itu ya sudah diatur oleh UT pada semester berjalan itu. Nah, ketika nanti ada nilai yang kurang meskipun tidak diharapkan ya, itu dapat teman-teman siasati dengan mengajukan mengulang ujian, artinya registrasi lagi, melakukan registrasi mata kuliah yang akan ditempuh yang nilainya kurang tadi. Jadi mata kuliah yang teman-teman ingin ulang, yang nilainya kalian itu kurang puas, dapat teman-teman registrasikan kemudian. Nah, itu kalau mahasiswa yang SIPAS atau sistem paket semester. Kalau mahasiswa yang non SIPAS, yang dimana pengambilan mata kuliah itu oleh mahasiswa sendiri, teman-teman mungkin kalau kalian itu pada semester berjalan itu adalah semester terakhir, maka kalau menurut saya akan lebih baik jika kalian menunggu nilai UAS terlebih dahulu, supaya nanti dapat memperoleh hasil IPK valid setelah nilai keluar. Jadi kalau nilai sudah keluar, nanti kan ada IPK valid dan nilai-nilai perolehan nilai secara keseluruhan, sehingga teman-teman itu dapat membuat perencanaan atau menentukan mata kuliah mana mungkin yang akan diulang untuk perbaikan nilai. Tetapi hal kedua ini teman-teman itu tidak harus kalian menunggu nilai ya sebetulnya. Artinya teman-teman jika memang mata kuliah yang ada itu memang harus ditempuh, artinya kalau bukan mata kuliah ulang kan memang harus ditempuh, diselesaikan. Itu diregistrasikan dulu tidak masalah. Tetapi tetap nantinya meskipun sudah meregistrasikan beberapa mata kuliah, teman-teman untuk hasil dari UAS kemarin yang dimana mungkin ada beberapa mata kuliah yang nilainya kalian ingin perbaiki, dapat teman-teman registrasikan kemudian atau lebih lanjut. Jadi itu teman-teman perhatikan. Jadi saya ulangi teman-teman, maksud saya di poin kedua ini ketika teman-teman melakukan registrasi mata kuliah dalam hal nilai, mata kuliah yang memang harus ditempuh di semester berikutnya, kalian registrasikan dulu tidak apa-apa. Ya, kalian registrasikan dulu tidak apa-apa. Kemudian hasil dari UAS kemarin di mana perolehan nilai secara keseluruhan itu ada, kemudian kalian cek kembali nilai secara keseluruhan. Jika menurut teman-teman itu ada mata kuliah yang nilainya kalian mungkin kurang dan teman-teman ingin perbaiki, teman-teman dapat menjadikan nilai-nilai tadi sebagai patokan untuk perencanaan mengambil mata kuliah yang akan diulang. Jadi maksud saya seperti itu. Jadi harus kalian cek kembali. Jadi jangan kok hanya dicek nilainya semester kemarin terus tidak melihat nilai secara keseluruhan, itu jangan. Nilai secara keseluruhan itu harus tetap teman-teman perhatikan, apalagi untuk teman-teman yang menginjak di semester-semester akhir. Nah, hal yang ketiga yang harus teman-teman perhatikan bagi mahasiswa lama yang seperti yang saya singgung tadi adalah cek perolehan indeks prestasi kumulatif atau IPK. Teman-teman, kalian harus bisa membedakan kalau di UT itu ada istilahnya IPS, indeks prestasi semester. Itu adalah perolehan indeks prestasi per semester. Tetapi yang menjadi patokan kalian seharusnya adalah IPK, indeks prestasi kumulatif. Jadi IPK itu adalah perolehan nilai secara keseluruhan dari awal kalian kuliah sampai akhir nanti. Nah, IPK itu nanti juga yang akan menjadi patokan juga termasuk dalam hal persyaratan kelulusan. Nah, ketika teman-teman itu sudah cek nilai secara keseluruhan, di situ ada IPK-nya, tentu teman-teman itu punya target atau punya mimpi lah, atau punya keinginan berapa minimal IPK yang ingin kalian raih.
Kemudian teman-teman juga bisa merencanakan, oh IPK saya kok baru sekian, saya ingin tingkatkan Kemudian teman-teman cek kembali mata kuliah mana yang kira-kira nilainya kurang, yang dapat teman-teman kuasai lebih baik. Kemudian teman-teman tempuh ujian ulang dengan tempuh lagi, diulang lagi dengan cara registrasi mata kuliah, bayar dan ujian. Kemudian dengan harapan nilai yang akan datang lebih baik sehingga IPK-nya meningkat. Nah, itu harus teman-teman perhatikan. Kemudian yang terakhir adalah berapa IPK yang kalian inginkan. Jadi kalian harus mempunyai target minimal IPK yang harus kalian peroleh. Jadi harus ada target. Nah kalau ditanya minimal IPK yang bagus itu berapa ya? Secara logika minimal 3,0 lah, 3,0 ke atas. Semakin tinggi akan semakin baik karena nilai juga akan termasuk mempresentasikan kualitas dari mahasiswa tersebut. Jadi kalian harus punya target minimal IPK agar kalian nanti ketika teman-teman sudah lulus memperoleh ijazah tidak kecewa atau jangan sampai kalian itu kecewa ketika sudah lulus keluar ijazah, saya kepengennya IPK sekian tapi baru sekian. Itu jangan sampai. Jadi sebelum teman-teman lulus pada semester akhir, kalian harus melihat IPK secara keseluruhan, target kalian itu berapa. Jadi kalian harus rencanakan dengan sangat baik. Jadi teman-teman, maksud saya, pesan saya yang kali ini yang saya tujukan untuk teman-teman mahasiswa ongoing atau mahasiswa lama adalah kalian harus melihat nilai kalian secara keseluruhan itu setiap semester. Nah, ketika tiap semester kalian tidak hanya melihat nilai semester saja, tidak hanya melihat nilai IPS saja, indeks prestasi semester saja, tetapi kalian mengecek IPK, indeks prestasi kumulatif, nilai secara keseluruhan tiap mata kuliah dan memperhatikan nilai tiap-tiap mata kuliah tersebut. Harapan saya adalah kalian bisa membuat analisa berapa target IPK yang kalian inginkan. Kemudian dari nilai-nilai tiap mata kuliah itu kalian membuat analisa, kemudian kalian cek apakah ada yang perlu saya ulang, apakah ada yang perlu saya tempuh lagi untuk perbaikan IPK. Kalau ada mata kuliah mana yang lebih saya kuasai sehingga harapannya ketika diulang itu nilainya lebih baik sehingga IPK-nya lebih meningkat. Nah, itu harus teman-teman perhatikan dengan baik. Nah, demikian teman-teman, sedikit yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman mahasiswa lama UT agar bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Karena apa, di tingkat-tingkat akhir itu memang kalian harus benar-benar memperhatikan nilai kalian, IPK kalian, nilai secara keseluruhan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan terima kasih.